Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Masail Jahiliyah, yaitu kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah, baik yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab atau Yahudi atau Nasara, ya, atau umat-umat sebelumnya yang merupakan umat-umat jahiliyah. Kita sampai pada al-mas'alah ats-tsaniyah wa sab'un, yaitu tradisi ke-72, ta'abbuduhum bitarki thayyibat min rizq, yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan sengaja meninggalkan perkara-perkara yang baik, yang meninggalkan rezeki-rezeki yang baik. Jadi mereka sengaja beribadah kepada Allah dengan tidak mengkonsumsi atau tidak memakai perkara-perkara yang dihalalkan bagi mereka, perkara-perkara yang baik. Ya. Ini dilakukan oleh sebagian kaum musyrikin, ya, seperti Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang perbuatan mereka dalam surat Al-Maidah ayat 103, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensyariatkan bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Ini adalah nama-nama hewan, baik onta maupun kambing, yaitu bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham adalah nama-nama hewan, baik onta atau kambing, yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin Arab dahulu. Ya, sehingga ketika onta atau kambing tersebut melahirkan anak betina berturut-turut beberapa kali, sehingga mereka keramatkan dan mereka mengatakan tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan, itu haram bagi kita. Padahal kita tahu bahwasanya onta dan kambing adalah hewan yang halal, yang boleh untuk dimakan. Di sini mereka meninggalkan perkara yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menisbahkan syariat ini kepada Allah. Maka Allah bantah. Allah mengatakan, "Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilatin wala ham." Allah tidak pernah mensyariatkan ini semua. Allah tidak pernah mensyariatkan hewan-hewan yang baik ini kemudian diharamkan, ya. Ini dilakukan oleh orang musyrikin Arab. Demikian juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kita dapati sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, punya pemahaman tidak boleh makan ini. Saya pernah ketemu sebagian kawan, dia hidup dalam satu keluarga yang aturan dalam keluarga mereka tidak boleh makan ikan tertentu, ya. Haram bagi mereka, tidak boleh makan, bagi mereka ini pelanggaran jika makan jenis hewan tertentu. Tentunya ini adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghalalkan yang baik-baik, yang thayyibat, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi Muhammad SAW yang ahlul kitab mendapatinya dalam Taurat dan Injil. Apa sifat Nabi SAW? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Di antara sifat Nabi yang tertulis dalam Taurat dan Injil, wa yuhillu lahumut thayyibat, Nabi menghalalkan yang baik-baik, perkara-perkara yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Nabi SAW menghalalkan perkara-perkara yang buruk. Oleh karena bukan merupakan alasan kemudian seorang mengharamkan yang baik-baik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tradisi jahiliyah. Apa yang halal, kita bilang halal. Jangan sampai kita haramkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana merupakan tradisi orang-orang musyrikin Arab. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alah tsalitsah wa sab'un, yaitu tradisi nomor 73, ta'abbuduhum bitarki zinatillah. Ini mirip, yaitu beribadah kepada Allah dengan meninggalkan perhiasan-perhiasan yang Allah berikan kepada manusia. Itu meninggalkan sesuatu yang indah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab dahulu, sebagaimana sering kita singgung, mereka ketika beribadah tawaf, mereka tidak mau menggunakan baju karena merasa bahwasanya baju tersebut adalah baju yang pernah dilakukan untuk maksiat, sehingga mereka tawaf dalam kondisi telanjang, ya. Ini di antara
bentuk mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baju adalah zina. Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah bantah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, ambillah perhiasan baju kalian ketika hendak beribadah. Jangan beribadah dalam kondisi telanjang, sementara mereka mengharamkan hal tersebut. Demikian juga dilakukan oleh sebagian orang-orang Nasara, pendeta-pendeta mereka dahulu yang melakukan rahbaniyah, ya, mereka mengharamkan perkara-perkara yang baik, tidak mau begini, mereka misalnya dia tidak mau menikah, mengharamkan pernikahan bagi mereka, dan mereka tidak mau menggunakan baju-baju yang mungkin yang baik, ya. Dan diikuti oleh sebagian orang-orang sufi ya di zaman sekarang atau zaman dahulu yang menganggap bahwasanya berpakaian mewah tidak boleh, harus pakai pakaian yang misalnya yang buruk, yang jelek, yang mungkin yang tidak enak dipandang, memandang itu sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diikuti oleh sebagian orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ketika mereka membangkang kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka mengkafirkan para sahabat, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdialog dengan mereka, karena Ibnu Abbas adalah orang yang cerdas. Diutus khusus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berdebat dengan orang-orang Khawarij. Dan ketika Ibnu Abbas datang ke orang-orang Khawarij, dia sengaja memakai baju yang indah. Sengaja memakai baju yang indah. Maka mereka tegur, baju apa ini wahai Ibnu Abbas? Ya. Maka Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah pakai baju yang bagus seperti ini. Dan dia bacakan ayat Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Ya. Boleh kita pakai baju yang bagus, boleh kita makan-makan yang enak, boleh kita pakai kendaraan yang bagus, yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan untuk kesombongan, ya. Jangan untuk kesombongan, ya. Oleh karenanya kalau kita mau bagi, ya, sikap manusia, ya, sikap orang-orang terhadap perhiasan Allah. Perhiasan Allah maksudnya keindahan, ya. Itu hal-hal yang menyenangkan, perkara-perkara yang baik, ya. Ada 3 model, ya. Yang pertama adalah tadi yang yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat Islam. Menggunakan keindahan, menggunakan atau mengkonsumsi keindahan, ya, tanpa berlebihan, tanpa kesombongan. Tanpa kesombongan. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, tasaddaqu walbasu wa kulu washrabu min ghairi salafin wala makhyalah. Kata Nabi SAW, belilah, belanjalah, bersedekahlah, kemudian makan dan minumlah kalian, pakai pakaianlah kalian, silakan, tetapi min ghairi saraf, tidak boleh berlebihan dan bukan karena kesombongan. Makanya ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an takuna na'lu hasanah." Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka jika sendalnya bagus? Wa thawbuhu hasanan, dia suka bajunya bagus. Apakah termasuk kesombongan? Kata Rasulullah SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Allah suka keindahan. Ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus dari Hubarah. Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus. Rasulullah SAW kalau kita bilang hidupnya seadanya. Kalau ada yang bagus, beliau pakai yang bagus. Kalau nggak ada, beliau pakai yang biasa. Ya, beliau ada yang biasa, ya. Seadanya. Kalau ada yang bagus, pakai yang bagus. Kalau makan juga demikian. Ada yang enak, Rasulullah makan kambing. Ya. Kalau pas tidak ada, makan gandum. Kadang gandum yang minyaknya sampai tengik, Rasulullah makan. Kalau nggak ada, cuma korma. Ya, tapi kalau pas ada onta, Rasulullah makan onta. Ada kambing, Rasulullah makan kambing. Ya, artinya seadanya, ya. Seadanya yang ada, silakan tanpa berlebihan, tanpa bukan untuk kesombongan. Jadi ini dibolehkan, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur seorang yang dia berpakaian lusuh, berpakaian kumuh. Rasulullah SAW mengatakan, "Hal ataqallahu malan?" Apakah Allah berikan kepada engkau harta? Kata dia, "Na'am ya Rasulullah." Iya, saya punya harta. Maka Rasulullah SAW berkata, "Idza ataqallahu malan falyura atharuh." Kalau Allah berikan kau harta, maka tunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sudah dapat harta pakai baju yang lusuh, yang robek-robek. Ini enggak benar, namanya tidak bersyukur kepada Allah. Ya.
tidak bersyukur kepada Allah. Kita pakai baju yang bagus. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka keindahan. Yang penting jangan berlebihan dan jangan dan jangan karena sombong ya. Jadi tidak mengapa kita pakai baju yang bagus selama terukur sesuai dengan kemampuan kita dan tidak berlebihan ya. Ini model pertama, sikap orang-orang yang menggunakan perhiasan Allah, yaitu dia gunakan keindahan tersebut tanpa berlebihan, tanpa kesombongan. Yang kedua adalah yang berlebihan. Ya, berlebihan atau terjerumus dalam kesombongan. Seperti seorang yang kadang berlebihan beli mobil terlalu mahal, mobil sampai 4 miliar, 5 miliar. Saya rasa berlebihan ya. Semua orang akan berlebihan. Meskipun Anda triliuner, beli mobil segitu sampai ada yang 12 miliar, buat apa mobil segitu? Ya, beli tas sampai miliaran, ini berlebihan ya. Namanya saraf, berlebihan. Kalau Anda mungkin punya uang beli tas 100 juta, oke lah. Kalau Anda triliuner, miliarder, oke. Tapi kalau sampai 1 miliar, 1,5 miliar, berlebihan. Demikian juga jam. Apa fungsi jam? Tidak sesuai dengan harganya ya. Fungsi jam hanya melihat waktu, kemudian beli jam sampai harga ratusan juta. Ini saya rasa berlebihan ya. Saya rasa berlebihan. Ini berlebihan dan akhirnya hal ini bisa mengantarkan kepada keangkuhan dan bisa mengantarkan kepada kesombongan, bisa terjerumus dalam libasus syuhrah. Pakaian yang dilarang karena menarik perhatian saking indahnya. Itu berlaku pada apa saja, mobil terlalu mewah ya. Ya, kalau memang ada keperluan nggak ada masalah. Saat saya beli mobil harganya sekian miliar karena besar, kemudian minibus misalnya ada enak buat safar, silakan. Yang penting itu sesuai dengan keperluanmu dan itu tidak sombong. Jadi kalau seorang beli misalnya mobil mahal sampai 12 miliar kemudian jalan di Jakarta dengan kemacetan, buat apa seperti itu? Buat apa? Tanya pada diri Anda, buat apa? Buat apa? Anda pembalap atau Anda buat apa? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan juga tidak diperbolehkan. Ya, karena setiap harta kita akan ditanya dari mana kau dapatkan dan kemana kau habiskan. Kemana kau habiskan? Masih banyak orang-orang susah yang memerlukan bantuan dan yang lainnya ya. Demikian juga yang menggunakannya untuk dalam rangka ujub dan sombong. Ingat, Nabi bercerita ada seorang yang dibenamkan oleh Allah dalam tanah tatkala dia sombong dengan dua bajunya. Bainama rajulu yamshi wa alaihi hullatani, ada seorang sedang berjalan dengan menggunakan dua pakaian yang indah, yatabakhtaru fihima, kemudian dia sombong dengan kedua pakaiannya tersebut. Idh khasafa bihillahu al-ardha, maka Allah benamkan dia dalam tanah, wa yatajaljalu fiha ila qiyamis sa'a, maka dia pun digoncang-goncangkan dalam tanah sampai hari kiamat. Allah benamkan dia kenapa? Karena sombong. Qarun Allah pernah benamkan karena sombongnya dengan harta yang dia miliki ya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha, kami benamkan Qarun ya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi ya. Dia keluar menemui kaumnya dengan keindahan yang dia miliki ya. Sombong ya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha, maka kami benamkan dia dan hartanya kami benamkan dalam tanah. Maka yang dua ini adalah kesalahan. Hati-hati, seorang waspada. Keindahan oke, yang wajar-wajar saja, yang masuk akal, yang logis oke. Tapi kalau berlebihan tidak ya. Berlebihan tidak ya. Selama ada keperluan nggak ada masalah. Anda beli barang yang mahal, gadget yang mahal kalau ada keperluan, laptop yang mahal kalau ada keperluan nggak ada masalah ya. Kamera yang canggih ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, harga tidak sesuai dengan keperluan. Tas misalnya, tas harga 2 miliar, apa keperluannya? Memang tas itu bisa nyimpan mobil dalam tas atau menyimpan apa dalam tas ya. Harga 2 miliar bisa jadi bagaimana tas lebih mahal daripada rumah kawan kita. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Jam sampai miliaran misalnya, jam sampai ratusan juta, nggak masuk akal. Hanya menunjukkan waktu nggak masuk akal. Harga segitu tidak sesuai dengan manfaat yang kita dapatkan. Mobil oke lah, mobil ada yang mahal, tapi memang manfaat kita dapatkan. Kita naik nyaman, safar tenang, stabil, oke lah ya. Tapi kalau berlebihan sampai 6 miliar, 8 miliar, 10 miliar, buat apa? Tidak sesuai dengan harganya. Ya. Maka seorang waspada jangan berlebihan. Yang ketiga yang kita bahas, model yang ketiga adalah
yaitu yang meninggalkan kemewahan, meninggalkan keindahan, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah, ya. Ini juga tidak boleh, ya. Ini juga tidak boleh, ini kebiasaan orang jahiliyah, dan ini orang-orang para pendeta Nasara dahulu juga demikian. Sebagian kaum sufi juga demikian, khawarij juga demikian. Enggak perlu, kita yang sedang-sedang wajar-wajar saja. Kalau ada kita pakai, kalau enggak ya. Jangan terlalu takalluf berlebihan, tapi jangan juga kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, ya. Apa yang Allah yang halalkan. Sehingga kita sengaja memakai yang jelek-jelek, ya, sengaja makan yang enggak enak dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini adalah tradisi orang-orang jahiliyah dari Nasara maupun kaum musyrikin. Baik. Berikutnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada al-mas'alah ar-rabi'ah wa sab'un, yaitu tradisi yang ke-74. Dakwatuhum an-nasa ila dhalal bi ghairi ilm. Ya, yaitu mereka orang-orang tradisi orang jahiliyah dahulu menyuruh manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Kemudian yang berikutnya al-mas'alah khamisah wa sab'un, pasangannya yaitu tradisi yang ke-75, dakwatuhum iyyahum ilal kufur mal ilm, yaitu menyuruh kepada kekufuran, kesesatan dengan ilmu. Di sini ada dua model. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah menyebutkan dua model dakwah yang salah. Yang pertama adalah menyeru manusia kepada kesesatan tanpa ilmu, ya. Yaitu tidak mengetahui itu adalah kesesatan. Maksudnya dia tidak tahu kalau itu kesesatan. Jika itu merupakan kesesatan. Yang kedua yang lebih parah, yaitu menyuruh manusia kepada kesesatan dengan ilmu. Dengan ilmu, bil ilmi. Yaitu dia tahu kalau itu adalah kesesatan. Kalau hal itu adalah kesesatan. Ini dua hal yang merupakan tradisi jahiliyah. Di antara yang pertama adalah kebiasaan orang Nasara. Ini kebiasaan kaum Nasara. Yang mereka banyak tidak tahu bahwa itu kesesatan. Makanya disebut dengan dhalin, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah sifati mereka dengan ad-dhalin. Ad-dhalin yaitu sesat. Semangat beribadah tapi sesat. Ya, tidak punya ilmu, ya. Ya, tidak punya ilmu, ya. Makanya perkataan salah seorang salaf, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, fa fihi syabahun bin nasara, maka dia mirip dengan Nasara, ya. Ya. Karena mirip dengan orang-orang Nasara. Berdakwah tanpa ilmu. Dan Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi pada hari kiamat kelak? Siapa mereka? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat ketika di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka merasa mereka melakukan yang terbaik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat seorang pendeta, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat pendeta Nasara sudah tua, dia menangis. Ya. Dia ingat dalam surat Al-Ghashiyah, ya. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. Kerja keras setengah mati ketika di dunia, nasibah, ya. Letih tasla naran hamiyah. Kemudian masuk dalam neraka
yang sangat panas. Sebagian pendeta-pendeta dahulu seperti itu, setengah mati. Beda mungkin dengan zaman sekarang. Tapi zaman dahulu sebagian pendeta ruhban, sudah meninggalkan pernikahan, kemudian hidup dengan kesederhanaan, kemudian letih. Tapi di atas kesesatan, menyeru orang kepada kesesatan, ya tanpa ilmu, itu kebiasaan ulama-ulama Nasara. Ulama-ulama Nasara. Sebaliknya, model dakwah yang kedua yaitu menyeru manusia kepada kesesatan dengan ilmu. Dia tahu bahwasanya di atas kesesatan. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Makanya Allah mensifati mereka dengan al-maghdub alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Apa yang dimurkai oleh Allah? Kenapa dimurkai Allah? Karena mereka tahu mereka sesat. Jadi mereka punya ilmu, mereka tidak amalkan. Mereka punya ilmu namun mereka tidak amalkan. Mereka tahu Nabi SAW adalah hak, benar. Dan mereka tahu mereka diwajibkan untuk mengikuti Nabi tersebut, namun mereka tidak mau mengamalkan. Dan mereka sengaja meninggalkan. Dan mereka menyuruh orang kepada kekufuran. Ini orang Yahudi. Jadi menyuruh kepada kesesatan, padahal dia tahu itu kesesatan. Ini ada sebagian orang seperti ini. Contoh kalau kita mau tanya kepada contoh-contoh yang ada di kaum muslim. Adapun ini dua contoh. Ada contoh dalam praktek sekarang banyak ya. Yang berdakwah tanpa ilmu. Semangat berdakwah ya. Tetapi kemudian tanpa ilmu, tanpa belajar, ingin tampil, menyampaikan, niatnya baik, ya, tapi salah ya. Maka mirip dengan orang Nasara ya. Mungkin baru dapat hidayah, baru hijrah, sudah ceramah. Nggak benar seperti ini. Berhijrah mungkin boleh kasih jadi motivator, tapi harus belajar. Bukan baru hijrah kemudian bicara agama, bikin acara, bikin macam-macam, enggak ya. Karena sebagian orang dia baru sadar, mungkin dia dulu terkenal, populer atau dia artis. Ketika dia hijrah, dia pengen tetap popularitasnya tetap terjaga. Itu namanya bukan hijrah total ya. Akhirnya bicara tentang agama, akhirnya berbicara tanpa ilmu ya. Dan ada model orang seperti ini. Hobi berbicara, pengen tampil, akhirnya salah. Ya, salah mendakwahkan manusia kepada kesesatan dengan niat baik, tapi dia tidak punya ilmu, dia tidak sadar bahwa apa yang disampaikan adalah kesesatan. Demikian juga ini contoh praktek sekarang banyak, yaitu orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau berkata, "Inna man 'amila bi ghairi ilmin kana yufsidu akthar mimma yuslih." Seorang yang beramal tanpa ilmu, di antaranya berdakwah tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih parah daripada perbaikan. Kerusakan yang dia timbulkan lebih parah daripada perbaikan. Ini yang kita khawatirkan. Karena seorang masing-masing tahu diri. Kalau dia memang tidak berkompeten untuk berbicara di depan publik, bicara dalil, Al-Quran, Sunnah, tidak usah. Dia bisa berperan dengan sisi yang lain ya. Biarkan orang yang berkompeten, yang ahlinya untuk berbicara tentang masalah agama ya. Karena seperti inilah akhirnya banyak timbul firqah-firqah, aliran-aliran. Ya, karena ingin berbicara ya, tetapi tidak punya ilmu. Mirip seperti orang-orang Nasara ya, yang mereka disifati oleh Allah dengan dhalin, yaitu orang-orang yang sesat. Dan mereka tidak sadar bahwasanya mereka sesat. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka mereka sudah melakukan yang terbaik. Adapun yang model kedua, berdakwah dan tahu bahwasanya dia sesat, tapi dia tetap mendakwahkan. Tidak lain karena perkara dunia. Karena perkara seperti orang Yahudi, mereka kenapa? Ya karena mereka tidak ingin suku ras mereka turun. Karena kalau mereka menjadikan Nabi Arab naik, seakan-akan ras mereka turun, sehingga mereka rasis. Mereka ingin ras mereka yang tertinggi, sehingga mereka tidak mau mengakui ada seorang Nabi dari kalangan Arab. Mereka tidak mau. Padahal mereka sudah menanti-nantikan kedatangan Nabi SAW sampai mereka sengaja tinggal di kota Madinah menanti hijrahnya Nabi tersebut. Kata Allah, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi." Tatkala datang Nabi yang mereka kenal, mereka kufur kepada Nabi tersebut. Dan di antara contoh-contoh zaman sekarang ya. Contoh praktik zaman sekarang. Yang saya baca di antaranya yang menarik ya, misalnya kisah ada seorang tokoh aliran sesat ya, Al-Ghakhaniyah ya.
Ketika orang-orang berlebih-lebihan kepada dia sampai mungkin seperti menciumnya, seakan-akan menyembahnya, maka ada seorang nasihati dia. Dia dari India, cabang India, kemudian dinasihati oleh seorang mungkin ahli tauhid, maka dia fulan. Gimana kau ridho? Kau tahu siapa dirimu? Kau ilmu syar'i juga tidak, kau belajar di Eropa, sekarang kau pulang ke India. Kemudian orang-orang mencium, sujud kepadamu, berlebih-lebihan kepadamu. Ya. Kau tahu diri, masa kau disembah? Orang ini ketika ditegur, dia sadar memang dia tidak berhak untuk disembah, dia manusia biasa. Kemudian dia tertawa. Ya, kemudian dia berkata, ya jangankan saya, wong sapi aja disembah kan ini. Sapi aja disembah. Jadi dia tahu bahwasanya dia tidak berhak disembah, tapi ya sudahlah. Ada keuntungan dunia yang dia dapatkan. Ada keuntungan yang dia dapatkan. Contoh juga misalnya tokoh-tokoh Syiah. Tokoh-tokoh Syiah mereka mempropagandakan tentang nikah mut'ah ya. Mereka propaganda tentang nikah mut'ah, bahwasanya nikah mut'ah itu pahalanya sekian. Tapi ketika anak mereka, putri mereka mau dimut'ah, mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena nurani mereka tahu bahwasanya tidak benar. Tapi mereka dakwahkan ada kepentingan. Mereka ingin mut'ah juga sama istri orang, sama wanita lain ya. Sementara kalau anaknya, istrinya mau dimut'ah, dia nggak mau. Kenapa? Nuraninya tahu itu tidak boleh. Tapi mau diapain ya? Saya boleh katakan juga misalnya tokoh-tokoh liberal. Benar ya bahwasanya sebagian dari dai liberal mengatakan bahwasanya homoseksual boleh. Seperti ada seorang dai perempuan yang mengatakan bahwasanya homoseksual itu boleh, dan ini didukung oleh sebagian dai liberal. Tapi saya sangat yakin bahwasanya sebagian mayoritas besar dai liberal tersebut tidak setuju dengan homoseksual. Mengatakan homoseksual halal, saya rasa mereka tidak setuju. Tapi mereka tidak berani mengingkari. Mereka berdiam, mereka mengaminkan. Kenapa mereka mengaminkan? Karena mereka tahu kalau mereka bilang ini haram berarti mereka tidak komitmen dengan liberalisme. Liberalisme harusnya bebas berpendapat ya. Sehingga ya demi ya siapa sih yang bilang homoseksual boleh? Nurani pun tahu tidak boleh. Tapi itu komitmen dari liberalisme. Sehingga mereka tahu itu tidak boleh, mereka tetap dakwahkan. Mereka tetap dakwahkan. Ini maksudnya ini mirip dengan orang Yahudi. Yahudi sudah tahu itu kesalahan, tapi mereka tetap dakwahkan, tidak lain karena kepentingan dunia dan yang lainnya. Ya. Ini juga ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Yang berikutnya adalah al-mas'alah sadisah wa sab'un, tradisi jahiliyah yang ke-76. Al-makrul kubbar ka fi'li qaumi Nuh. Al-makrul kubbar yaitu rencana yang besar sebagaimana perbuatan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa makaru makran kubbara. Dan mereka melakukan makar yang besar. Wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Dan mereka berkata, sekali-sekali janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang adalah berhala di zaman Nabi Nuh yang dulu mereka adalah orang-orang soleh, kemudian ketika meninggal dibuat berhala, artinya disembah. Allah menjelaskan mereka para pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, wa makaru makran kubbara. Mereka membuat rencana konspirasi, rencana yang matang yang besar agar kesyirikan tetap bertahan. Di antara yang mereka lakukan, mereka saling mewasiatkan, la tadharunna alihatakum. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq nasr. Jangan kalian meninggalkan sembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Bertahanlah untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Ini menunjukkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ahlul batil mereka bukan diam saja. Mereka juga bergerak, mereka juga berkonspirasi, mereka juga rapat, mereka juga melakukan tindakan, mereka punya perencanaan jangka depan, ya jangka pendek, jangka jauh. Mereka melakukan itu semua. Ini sudah dilakukan oleh tradisi orang jahiliyah dahulu. Misalnya kisah kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Kata Allah, falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tapi yang ikut cuma sedikit. Ya, wa ma amana ma'u illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Pendapat yang paling banyak cuma 80 orang. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Nabi Nuh, makaru makran kubbara. Mereka benar-benar bukan menghadapi diam pasif terhadap dakwah Nabi Nuh. Enggak, mereka aktif. Aktif menghentikan dakwah Nabi Nuh. Mereka bikin isu, mereka bantah, mereka kasih syubhat.
Allah namakan dengan makaru makran kubbara. Mereka bikin konspirasi yang besar atau apa namanya makar, kelicikan yang besar. Nah ini kita jelaskan, kita apa namanya kita menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ahlul batil baik dari orang-orang kafir maupun dari kelompok-kelompok sesat, mereka juga punya makar. Mereka punya rencana, mereka punya perencanaan. Mereka bukan cuma diam saja pasif, mereka juga aktif. Mereka ingin menghalangi dakwah hak, mereka ingin menghalangi dakwah Ahlussunnah. Ya, baik non muslim maupun orang muslim yang masih terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Jadi kalau ada yang melakukan demikian, kita bilang suatu hal yang wajar. Itu tradisi jahiliyah yang masih diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Kita bersabar sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam bersabar. Tetapi kita pun jangan pasif, kita pun aktif. Sebagaimana ahlul batil mereka bergerak, mereka berinfak, ya. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Semuanya orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih aktif. Kalau mereka punya perencanaan, kita juga punya perencanaan. Kalau mereka berinfak, kita juga berinfak. Kalau mereka bersabar dalam kesesatan, kita harus lebih bersabar daripada mereka. Dan demikianlah bahwasanya dalam kehidupan ini adalah sira' bainal haq wal batil. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebaikan sampai hari kiamat. Demikianlah Allah menjalankan ujian di atas bumi ini. Oleh karenanya, jika kita melihat bahwasanya orang-orang Syiah memiliki perencanaan-perencanaan, ya wajar. Kita bilang wajar, ya. Mereka buat perencanaan, mereka buat konspirasi, ya, terhadap Ahlussunnah misalnya. Bahkan mereka di sebagian negara mereka sampai membantai Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bilang ya demikianlah. Itu adalah tradisi jahili yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, al-mas'alah sabi'ah wa sab'un, tradisi nomor 77. Anna a'immatahum imma 'alimun fajirun aw 'abidun jahilun. Sungguhnya pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, cuma dua model. Fajirun, 'alimun fajir, seorang yang berilmu tapi fajir, keji, tukang maksiat. Aw 'abidun jahil, atau orang ahli ibadah namun jahil. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 78, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sungguh sekelompok dari mereka, dari orang Yahudi, yasma'una kalam Allah, mereka telah mendengar firman Allah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian mereka palingkan, mereka simpangkan makna dari firman Allah padahal mereka sudah ngerti. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian itu Allah sebutkan, ini model pertama, model dari sekelompok orang yang diikuti pemimpin mereka yang mereka berilmu tapi fajir, ya. Yang kedua Allah sebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ini antara mereka ada yang model kedua, yaitu yang ummi, yang tidak mengetahui Alkitab kecuali sekedar angan-angan. Itu hanya dibaca, tidak dipahami maknanya. Ya, wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya berprasangka. Jadi ternyata bahwasanya kaum jahiliyah dahulu mereka meneladani dua model orang. Yang pertama orang alim yang fajir, yang kedua adalah orang jahil yang hanya bersangka-sangka, tidak mengerti dengan apa yang dia baca, tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan, ya. Jadi panutan orang-orang jahiliyah ada dua modelnya. Alim fajir, berilmu tapi fajir. Kemudian abidun jahil. Abidun jahil. Ahli ibadah tapi jahil. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlul kitab. Ahlul kitab ada dua model. Ada yang alim fajir, ya, wa inna fariqam minhum, ya, kata Allah, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sekelompok dari mereka telah membaca, mendengar ayat-ayat Allah, tsumma yuharifunahu, kemudian mereka menyimpangkan maknanya. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka paham maknanya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Dan ini parah, ini yang berbahaya. Alimun fajir, berilmu tapi fajir.
dapati sebagian orang seperti ini ya. Diikuti oleh sebagian orang. Dia sudah tahu bahwasanya tafsirannya seperti ini, maknanya seperti ini, kalam salaf seperti ini, tapi dia palingkan. Dan dia tahu maksudnya perkataan salaf, tetapi dia palingkan karena hawa nafsunya. Sehingga menyesatkan sebagian orang. Dan sebagian orang ketika melihat ada orang alim yang fajir, fatwanya sesuai dengan hawa nafsunya, maka diikuti. Ya, ini kok orang alim, kok ini ahli tafsir juga, kok ini ahli inilah, ahli hadis misalnya, ini ahli ini. Dan kita tahu benar-benar dia itu salah. Dia tahu ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, perkataan seperti ini, tapi dia simpangkan. Dan ada yang mengikuti orang seperti ini karena sesuai dengan hawa nafsu ya. Ini model pertama dan ini sangat berbahaya ya. Panutan tapi dia alim yang fajir, berilmu tapi fajir. Mengerikan sehingga dia menghalalkan banyak hal ya, menghalalkan riba dengan berbagai macam dalih. Dia tahu tidak boleh tapi dia karena tuntutan lah, karena ingin menyenangkan masyarakat kemudian dijadikan halal ya. Ada kesyirikan dia halalkan ya. Boleh minta kepada penghuni kubur dengan berbagai macam dalih yang dia lakukan, yang dia sampaikan. Padahal dia tahu bahwasanya dalam Al-Quran tidak ada hal tersebut, Nabi tidak pernah mencontohkan dan yang lainnya. Tapi hawa nafsu ini bahaya seperti alim fajir. Ya, boleh tidak pakai jilbab. Subhanallah, kalau kita lihat fatwa-fatwa seperti ini mengerikan ya, mengerikan. Hati-hati ya. Ikut serta dalam acara-acara perayaan agama lain ya, subhanallah, sudahlah ya, dibolehkan semuanya dan dia bolehkan dengan pakai dalil ya. Dibolehkan dengan pakai dalil. Ini yang benar-benar menipu orang-orang awam. Orang awam senang seperti gini karena ada yang mereka sukai, ternyata ada fatwa yang bolehkan, akhirnya mereka tangkap, boleh. Padahal mereka tahu dalam buku-buku fikih yang mereka pelajari tidak seperti itu. Mereka tahu, tapi ya bagaimana kalau mereka menyelisih, akan ditinggal oleh masyarakat, dicerca oleh masyarakat. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka agar disenangi oleh masyarakat. Yang kedua yang diikuti oleh sebagian orang juga abidun jahil, ahli ibadah tapi jahil ya. Jahil ini seperti kisah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah salah seorang tokoh Mu'tazilah yang buat dia menarik perhatian karena dia orangnya zuhud. Bahkan disenangi oleh penguasa ketika itu. Karena sebagian kalau dia datang ke penguasa dia tidak ingin harta sama sekali. Kemudian dia suka menangis ketika menyampaikan wejangan-wejangan. Sehingga orang tertarik sama Amr bin Ubaid. Ahli ibadah tapi jahil. Ini juga banyak model seperti ini. Ini ahli ibadah, ngomongnya mungkin enak, tapi jahil, nggak punya ilmu. Ya. Nggak punya ilmu. Ya. Ini dua panutan di zaman jahiliyah yang sebagian kita ada juga yang model seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Al-mas'alah thaminah wa sab'un. Yaitu tradisi yang ke-78. Dakwahum annahum awliya'u lillahi min dunin nas. Yaitu sebagian orang-orang terdahulu jahiliyah mengatakan kami adalah wali-wali Allah, yang lain bukan. Kami adalah wali-wali Allah yang lain bukan ya. Dan ini diucapkan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Ya. Mereka mengatakan hanya kami wali-wali Allah, ya. Hanya kami yang masuk surga. Maka Allah bantah, wahai orang Yahudi, kalau memang surga itu hanyalah milik kalian kalau mati pasti masuk surga, yang lain tidak, maka minta mati, jangan tunda-tunda. Ngapain hidup lama kalau kalian yakin mati pasti masuk surga? Kalau kalian yakin mati pasti masuk surga, ngapain hidup lama? Minta mati saja kepada Allah. Ini disebut oleh para ulama dengan ayat mubahalah. Allah tantang mereka. Nabi SAW disuruh tantang mereka. Kalian yakin masuk surga kalau mati? Kalau gitu minta mati. Mereka tidak berani. Wala yatamannahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati selama-lamanya. Ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut. Dalam surat Jumat mereka, Allah juga berfirman, wahai Muhammad katakanlah kepada mereka, wahai orang Yahudi, ya, in za'amtum, kalau kalian menyangka annakum awliya'u lillahi min dunin nas, kalian adalah wali-wali Allah yang lain bukan, kalau gitu minta mati. Kalau gitu minta mati ya. Jadi mereka ngaku mereka wali-wali Allah, mereka mengaku kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau begitu ceritanya, ya sudah minta mati saja. Namun ternyata mereka tidak mau minta mati. Ini
ngaku-ngaku pasti masuk surga. Ini rupanya kebiasaan orang Yahudi. Jadi diikuti oleh sebagian tokoh-tokoh sufi yang ekstrim. Yang diyakini bahwasanya surga, kunci surga di tangannya. Yang meyakini bahwasanya kalau dia masuk surga, muridnya akan masuk surga semua. Dan terucap dari mereka, pede sekali bahwasanya masuk surga. Ya. Dan ada yang mengatakan kalau ada murid kau masuk surga, masuk neraka, saya akan cari dan saya akan bawa masuk ke surga. Subhanallah. Dan sebagian mereka nekat, kami pasti masuk surga. Kami pasti masuk surga. Ya, subhanallah, saya ini gimana sih? Ini Yahudi. Kita ini orang Islam, ya. Tidak ada yang kita yakini pasti masuk surga kecuali yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ada orang khusus yang Nabi jamin masuk surga. Selain itu tidak bisa kita pastikan. Anda tidak mengatakan kita pasti masuk surga, kita nggak tahu akhir kita bagaimana. Kita nggak tahu waliyadzubillah mampir di neraka dulu atau tidak. Kita nggak tahu kita meninggal dalam kondisi tauhid atau berbuat syirik. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Baik, kita bisa lolos dari godaan syaitan ketika akan meninggal. Di antara doa Nabi SAW, "A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut." Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan ketika akan mati. Syaitan datang ketika meninggal dunia, buat kita ragu, buat kita macam-macam. Kemudian datang sebagian orang pasti masuk surga. Pokoknya kalau ikut kelompok ini pasti masuk surga. Kalau foto dengan Kiai Fulan masuk surga. Subhanallah, surga kayak barang murahan yang tinggal berafiliasi kepada kelompok tersebut atau tinggal jabat tangan dengan syekh tersebut, tinggal cium perutnya, kemudian masuk surga. Ada lagi mengatakan, tenang murid-muridku, nanti saya di surga, saya tidak mau surga sampai kalian semua masuk. Subhanallah. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Lihat. Rasulullah mengatakan juga dalam hadis, ya, bahwa si Umar mati syahid ketika Uhud bergoyang. Nabi SAW mengatakan, "Uskun ya Uhud, wahai gunung Uhud, diamlah. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa syahidan wa siddiqun wa syahidan." Sungguhnya di atas engkau adalah seorang nabi dan siddiq, yaitu Abu Bakar, dan orang yang mati syahid. Umar, Nabi bilang dia mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, aku masuk ke surga, aku bertemu dengan melihat sebuah istana, tiba-tiba ada seorang wanita yang di situ, ternyata itu istananya Umar di surga. Rasulullah bilang Umar di surga. Terlalu banyak dalil. Namun ketika dia meninggal, ya, akan meninggal dunia, radhiyallahu anhu, kemudian ditikam, ya, sampai 3 tikaman, sehingga kalau beliau makan atau minum, maka keluarlah minuman dari perutnya. Ada seorang muda muji-muji Umar. Umar, kau begini, kau begini, kau begini. Bagaimana jasamu, bagaimana? Umar cuma mengatakan, kafafan la li wa la alayya. Aku hanya berharap impas. Aku hanya berharap impas. Tidak ada pede, tidak ada. Tenang, saya pasti mau surga, Rasulullah pernah. Tidak ada. Tidak ada. Ini datang, subhanallah. Bagaimana Anda menjamin si fulan masuk surga? Apalagi saya nanti kalau di surga, yang jamin kamu masuk surga juga siapa? Kamu siapa sih? Lebih hebat dari Abu Bakar dan Umar? Lebih hebat dari para sahabat? Saya nggak tahu, ini terlalu berlebihan, keblinger ya. Sama seperti Yahudi. Mungkin dia, kalau Yahudi bangga dengan rasnya, ini bangga dengan fanatis dengan golongannya. Waliyadzubillah, ini adalah model-model jahiliyah, waspada. Dan tentunya seorang ketika mengaku sebagai wali, ya harus ada bukti. Ya. Harus ada bukti. Baca hadis tentang hadisul wali dalam Sahih Bukhari. Ketika Allah mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang mengganggu waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Kemudian Allah jelaskan bagaimana wali Allah. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Wali itu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang wajib. Yang tidak ada yang paling aku cintai seperti perkara yang wajib. Kemudian kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku sudah mencintainya, aku membimbing pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku membimbingnya. Itu wali. Kalau mau jadi wali seperti itu, jalankan yang wajib, kerjakan yang sunnah-sunnah. Baru jadi wali. Ini wali sebagian, subhanallah, ngaku diri sebagai wali tapi yang haram dia kerjakan, nonton yang tidak benar, liberal dia bela, kemudian gimana wali? Gimana mau dibilang wali? Anda tidak memenuhi persyaratan wali. Ngaku sebagai wali. Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Tidak perlu. Ya. Mau jadi wali tapi melanggar syariat. Ya. Jadi, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ngaku-ngaku diri sebagai wali, kemudian ngaku-ngaku diri
pasti masuk surga, itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian yang berikutnya, masalah tasi'ah wa sab'un, tradisi nomor 79, ya. Dakwahum mahabbatallahi ma'a tarkihim syar'ahu fatalabahumullah biqauli qul in kuntum tuhibbunallah. Mereka, sebagian mereka ahlul jahiliyah mengaku-ngaku, ini orang Yahudi Nasara, bahwasanya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekasih-kasih Allah. Padahal mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah tuntut mereka, Allah tantang mereka dengan qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang Yahudi dan Nasara, ya, mereka mengaku sebagai wali-wali Allah sebagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kata Allah, waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi dan Nasara, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Ya. Ini pengakuan mereka. Ya. Kita bantah dengan mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah itu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, ya. Dan semua orang ngaku bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala harus mendatangkan bukti. Apa buktinya Anda mencintai Allah dan apa buktinya Allah mencintai Anda? Kalau Anda orang Islam, buktinya ada, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat yang disebut dengan ayatul imtihan, yaitu ayat ujian. Tuntutan untuk mendatangkan pembuktian. Bukan ngaku-ngaku, kalau semua ngaku semua orang bisa. Sebagian perkataan seorang penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila tukarruhum bidzaka. Semua orang ngaku kekasih Laila, ternyata Laila tidak kenal, ya. Ngaku-ngaku jadi ceweknya Laila, ternyata Laila tidak tahu nama dia, ya. Oleh karenanya ngaku semua bisa. Saya ada ini, ada buktinya mana? Ngaku ahlu sunnah, mana buktinya? Mana sunnah yang dikerjakan? Ahlu sunnah atau bid'ah? Mana yang diperjuangkan? Diperjuangkan sunnah Nabi atau bid'ah? Ahlu sunnah harus ada buktinya, ngaku ahlu sunnah. Ngaku bahwasanya dicintai oleh Allah, mana buktinya? Allah minta bukti. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ngaku-ngaku, maka semua orang juga bisa mengaku. Apalagi kemudian mengaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sementara melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengaku kita ini dipilih oleh Allah, kita ini dibela oleh Allah, ternyata isinya melanggar syariat. Musik-musikan, joget-jogetan, sombong-sombongan, kemudian sikap keras terhadap sama kaum muslimin, dekat sama orang-orang kafir, arogan, apa ciri-ciri wali Allah seperti itu? Bandingkan dengan Abu Bakar, dengan Umar, coba pikirlah, ya. Utsman, Ali, ya. Apakah itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Seorang kalau mengaku dicintai oleh Allah atau merasa dicintai Allah, harusnya dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan kau sangka kau mencintainya. Hadza la umru fil qiyasi syani'u. Ini suatu perkara yang aneh. Mengaku cinta kepada Allah tapi melanggar aturan Allah. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau kau benar-benar cinta kepada Allah, tentunya kau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Sungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Ya, harusnya demikian. Adapun seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang aneh. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu. Dan juga bisa mencintai orang yang mencintaimu. Dan juga bisa mencintai amalan saleh yang mendekatkan aku kepadamu, ya. Ya, namanya orang mencintai Allah, dia berusaha menyukai amal yang dicintai oleh Allah agar dekat kepada Allah. Agar dekat kepada Allah. Adapun dia mengaku ingin cinta kepada Allah tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan cinta kepada Allah tapi justru tidak cinta kepada Allah. Kalau cinta artinya taat, ya. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Seharusnya orang yang mencintai itu taat kepada yang dicintai. Kalau ngaku cinta tapi selalu membangkang, namanya bukan mencintai.
Demikian Allah alam bisawab, kepada para dokter yang bisa sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.